Jadi sebenarnya Ibrahim dalam Quran itu seperti merujuk kepada Abraham, tapi faktanya Abraham itu tidak pernah menghidupkan orang mati, dan juga Abraham itu menyembah Yahweh Elohim ya, bukan Allah ya. Nah, jadi artinya Yusuf P ini belum ada menunjukkan dari tadi mana actionnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbukti berkuasa atas kematian. Paling tidak ada satu orang namanya yang jelas gitu, namanya siapa yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari tadi Ustadz Yusuf Bey belum ada menunjukkan satupun ya. Makanya udah saya bilang teman-teman, di dalam kitab suci ini sangat banyak dalilnya, dan para nabi, para rasul menyaksikan sendiri Tuhan Yesus HaMashiach membangkitkan orang mati. Dan di Matius 27 ayat 50 sampai 53 itu, Tuhan Yesus HaMashiach setelah bangkit baru ya ada kebangkitan. Nah, saya baca dulu ya teman-teman ya. Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan dan ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang ya. Sesudah kebangkitan Yesus HaMashiach baru ada yang bangkit. Karena apa? Tuhan Yesus HaMashiach telah menebus kita dari alam maut. Dia telah memberikan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Makanya di Efesus 4 ayat 8 sampai 10, Tuhan Yesus HaMashiach turun ke alam maut ya, ke bagian bumi paling bawah itu alam maut, dan dia juga naik ke tempat tinggi dan membawa tawanan-tawanan itu ya. Roh-roh yang terpenjara itu telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus HaMashiach karena dia sudah terbukti memberikan keselamatan, pengampunan. Makanya Ustadz udah saya bilang ya, hanya Tuhan Yesus HaMashiach yang berkuasa atas kematian, disertai dengan perbuatannya, dengan karya-karyanya ya. Tuhan Yesus hanya berfirman di Lukas 8 kepada anak Yairus kepala rumah ibadat, anak muda bangun, langsung kembali rohnya ke tubuhnya. Kepada Lazarus ya, Yohanes 11, Lazarus bangkit, langsung bangkit padahal udah 4 hari mati membusuk. Dia juga memberikan kuasa kepada Rasul Kefa, kisah para Rasul 9 ya. Ketika Rasul Kefa menyembuhkan orang sakit, dia berkata, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach sembuh. Makanya ketika dia membangkitkan Tabita, Rasul Paulus membangkitkan anak muda yang jatuh dari soto di kisah para Rasul 20, itu dia dapat kuasa dari Tuhan Yesus HaMashiach. Karena apa? Yesus HaMashiach adalah Sang Pencipta. Dia adalah Tuhan yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi Ustadz, kita pakai data secara real. Nah, saya tanya ya, apa sih buktinya Allah itu berkuasa atas kematian? Ya, paling tidak ada namanya satu orang saja secara jelas siapa yang pernah dibangkitkan sebagai bukti dia berkuasa atas kematian. Ya, seperti itu. Iya. Oke. Teman-teman yang di YouTube itu tolong ya, judul itu bantu saya buat di ini ya, buat di blokir gitu. Kurang ajar kali judul ini. Menjauhlah kau judul. Ngapain kau di YouTube saya? Gak jelas sekali. Teman-teman, ya wajar ya Mbak Mikana, setelah kita kasih bukti Allah menguasai kematian ya, dengan mencontohkan Ibrahim, masalah Ibrahimnya yang dibahas Mikana kok sama dengan Alkitab katanya. Saya baca Quran saya tentang masalah Ibrahim, bukan baca kitab kau ya. Kayak gitu. Jangan kau sama-sama kan Ibrahim ya. Ibrahim yang dicerita saya, di situ dia melihat Allah membangkitkan ya, bagaimana makhluk yang telah mati disatukan kembali. Kan kayak gitu. Enggak usah kau bahas itu bukti yang tidak dapat kau bantah lagi di situ ya. Allah menguasai kematian, enggak perlu dia mati. Dia menghidupkan burung di hadapan Ibrahim. Oke? Tuh, yang kedua ya. Tadi katanya ya, ada seseorang yang dibangkitkan di Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah, tapi namanya tidak disebutkan katanya. Ya, kan sudah saya bilang ya, untuk masalah penjelasan umum ya, penjelasan umum itu tidak menyebutkan nama, kecuali Allah mengkhususkan ke satu hal, satu pribadi yang dia bahas. Contoh Nabi Isa. Nah kayak gitu, baru Allah sebutkan Isa. Kalau Allah membuktikan kepada umum, gak perlu dia kasih sebuah nama.
Macam mana ini? Itulah buktinya ya teman-teman. Allah berkuasa atas kematian. Gak perlu dia sampai metong sendiri ya. Nah ini ada Tuhan yang metong, katanya membuktikan dia berkuasa atas kematian. Ini bukan berkuasa atas kematian Tuhan macam ini, tapi Tuhan macam ini adalah Tuhan yang kalah dengan kematian. Camkan itu ya, camkan itu. Terus juga ya, tadi saya bawa ayat dari Al-Quran ya teman-teman. Tapi Mbak Mikana gak percaya, ya itu urusan dia. Lalu tentang masalah jawabannya dalam Bible, masalahnya di situ Yesus yang membangkitkan, katanya mari kita baca, tapi bacanya mau ngibulin saya ya. Nih mari kita baca ya teman-teman. Matius 27 nomor 53 ya. Kita baca dulu 52-nya ya sama 51-nya. Nih ya teman-teman. Tapi 51-nya ini terjadi gempa bumi dan bukit terbelah gitu ya. Nggak usah 51-nya, langsung aja 52-nya ya. Matius 27:52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nggak ada Yesus di sini. Yesus juga masih ikut metong ini ya. Kau perlu tahu Mbak Mikana, Yesus masih ikut metong ini ya. Karena apa, di ayat 50-nya ya teman-teman semuanya, di nomor 50-nya coba kita lihat nih ya. Nih, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Metong udah nih ya, Yesus metong. Setelah Yesus metong lalu gempa bumi. Setelah gempa bumi ternyata orang kudus bangkit duluan ya. Yesus masih metong ya. Orang kudus ini yang telah meninggal bangkit duluan dia. Oke? Nah baru di ayat 53-nya, setelah orang kudus tadi bangkit ya, Yesus juga ikut bangkit. Lalu yang orang kudus tadi, mereka keluar gentayangan ke kota Jawa Tengah nih ya. Maksudnya kota Yerusalem, bukan kota Kudus Jawa Tengah, bukan. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nggak ada di sini orang kudus dibangkitkan Yesus. Jangan ngibul kau gitu. Orang kudus itu bangkit sendiri ya, lebih hebat daripada Yesus. Mereka lebih berkuasa daripada Yesus atas kematian dan kebangkitan. Karena mereka udah mati, lalu mereka bangkit sendiri. Baru Yesus ikutan juga bangkit. Kayak gitu, nggak mau kalah, kan kayak gitu. Setelah itu apa? Setelah itu orang kudus tadi baru dia keluar kubur dan jalan-jalan ke kota kudus. Gak ada di sini dikatakan orang kudus dibangkitkan Yesus. Nggak usah ngibul, makanya dongeng itu nggak laku sama saya Mbak Mikana. Mana ayatnya orang kudus itu dibangkitkan oleh Yesus? Mana ayatnya? Karena di sini nggak ada ya. Yesus membangkitkan orang kudus, tapi orang kudus ini bangkit sendiri dan kuburnya terbuka sendiri. Bukan Yesus yang bangkitin. Oke? Ini lebih hebat nih daripada Tuhanmu. Ya, kata kamu ini Yesus yang bangkitin, mana dalilnya? Dah, jawab kau ya. Nah, silakan. Kresek lagi. Kresek ya. Masih kresek? Udah enggak. Oh iya. Iya teman-teman, Ustadz Yusuf kan sudah mengakui tidak ada namanya secara jelas. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, dari sini bisa kita simpulkan, bisa kita nilai ya di mana bukti bahwa Tuhannya itu berkuasa atas kematian ya, karena tidak ada buktinya teman-teman ya. Makanya yang terbukti berkuasa atas kematian itu hanya Tuhan Yesus HaMasiah. Karena orang-orang yang dibangkitkan jelas namanya siapa ya. Lazarus, anak Yairus kepala rumah ibadat, anak janda di Sarfat, anak perempuan Sunem, dan juga Tabita ya, anak muda yang jatuh dari soto ya. Jadi jelas ya, datanya jelas siapa namanya, dan juga siapa ya rasul-rasul yang membangkitkan, dan mereka menerima kuasa itu dari Tuhan Yesus HaMasiah.
Nah, tadi kan saya sudah baca di Matius 27 ayat 52 sampai 53. Jadi Ustadz Yusuf ini nggak membaca ayat 53-nya. Dia hanya baca Matius 27 ayat 50 sampai 52. Dia tidak baca ayat 53 sambungannya. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya. Jadi sesudah Tuhan Yesus HaMasiah bangkit, baru mereka bangkit. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasiah sudah memberikan pengampunan, yaitu Matius 26 ayat 28. Dia berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya dibuktikan melalui perbuatannya. Dia mengalami kematian, dia turun ke alam maut, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 23. Dia menyatakan kemenangan, ya, memberitakan Injil itu menyatakan kemenangan kepada roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Makanya ketika Tuhan Yesus HaMasiah bangkit, mereka pun bangkit. Karena apa? Tuhan Yesus HaMasiah telah menebus kita dari hukumnya sendiri. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengalami kematian, ya, karena salib itu karya Tuhan Yesus HaMasiah. Bukan hanya sekedar, oh nih aku berkuasa, aku itu berkuasa atas kematian, tidak. Tetapi untuk mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena Adam dan Hawa telah melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17. Sebab Yahweh Elohim menciptakan manusia bukan untuk mati, tetapi dirancang hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya. Lalu kenapa manusia mengalami kematian? Karena Tuhan juga punya hukum. Dia berfirman di Kejadian 2 ayat 17, jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar ini. Makanya Adam dan Hawa dan keturunannya mengalami kematian. Tubuhnya kembali menjadi debu tanah, dan rohnya masuk ke alam maut, menderita di sana. Nah, bagaimana supaya kita bisa bangkit kembali, bebas dari alam maut dan bangkit kembali untuk hidup yang kekal? Harus ada namanya penebusan. Ada yang mau mati untuk kita, yang tidak berdosa, yang mau menggantikan nyawa kita supaya kita bebas dari hukum Tuhan dan kita bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, karena semua manusia kan sudah berdosa, Roma 3:23, ya. Makanya Tuhan itu sendiri yang turun dari surga, yang datang dari surga menjadi sama seperti kita untuk menebus kita dari hukumnya sendiri yang dilanggar Adam dan Hawa. Makanya, ya, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah berfirman, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Makanya ada kebangkitan dari zaman, ya. Iman kami logis sekali, masuk akal, ya. Nah, saya mau tanya sama Ustadz, ya. Ustadz juga kan percaya di hari zaman ada kebangkitan untuk hidup yang kekal. Kenapa Ustadz begitu yakin di hari zaman ada kebangkitan? Di hari zaman ada kebangkitan untuk hidup yang kekal. Apakah Tuhanmu sudah terbukti Dia pernah mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan kebangkitanmu di hari zaman? Nah, kalau Tuhan kami sudah pernah mati dan bangkit menebus kami dari hukumnya sendiri, ya, supaya kami bangkit di hari zaman untuk hidup yang kekal. Tapi Ustadz nggak bisa jawab itu, karena dia hanya pokoknya nanti ya semua yang mati itu akan bangkit. Itu aja nanti jawabannya, itu nggak ada jawaban yang lain lagi yang logis, yang masuk akal. Tetapi kenapa iman kita sangat logis, teman-teman? Kenapa di hari zaman ada kebangkitan? Kenapa kita bangkit untuk hidup yang kekal? Karena Tuhan Yesus HaMasiah telah menebus kita dari hukumnya sendiri yang dilanggar Adam dan Hawa, yaitu di Kejadian 2 ayat 17, sehingga kita juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya saudaraku, jangan bimbang, jangan ragu saudaraku, ya, karena keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Makanya Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Makanya di hari zaman ada kebangkitan saudaraku. Oh, haleluya, terpujilah Adonai Yesus HaMasiah. Oke, terima kasih Ustadz. Saya rasa udah cukup dulu ya, kita udahi dulu diskusi ini, karena dari tadi jawaban Ustadz muter-muter mulu, nggak ada data. Gibonya ketahuan, nggak berani diterusin. Biasa, kan ada jawaban, nggak ada buktinya kalau Tuhan mau berkuasa atas kematian. Udah itu aja. Terserah kau dah ya, kena mental ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Salam toleransi ya. Oke, Mami Kana. Gibonya ketahuan, nggak mau lagi dia nerusin, nggak ada di situ ya, dibangkitkan Yesus. Katanya nggak baca 53-nya, sedangkan saya baca sampai 53 loh. Ya.
terus Yesus itu kan dibangkitkan ya. Siapa yang membangkitkan Yesus? Kan kayak gitu. Tuhan kok metong. Aduh, macam mana coba? Kepada Ibrahimnya, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau potong tuh burung ya, diletakkan di bukit 1, 2, 3, sampai sudah semuanya dipotong, diletakkan di bukit. Beliau berdiri di tengah-tengah bukit, lalu disatukan Allah, kembali burung itu dihidupkan. Gitu ya.